warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian bentuk akar. Baiklah, untuk yang pertama yang sering keluar di soal CPNS adalah bentuk akar yang akarnya berlipat-lipat. Ya, jadi contohnya seperti akar 2, akar 2, akar 2, akar dan seterusnya. Nah, jadi di sini akar 2, akar 2, akar 2 dan seterusnya. Jadi akar 2-nya panjang sampai seterusnya. Ini hasilnya adalah titik-titik. Nah, kita nanti disuruh untuk menyelesaikan berapakah hasil dari akar 2, akar 2, akar 2 dan akar 2. Nah, caranya yang pertama saya jelaskan dulu cara secara panjang, kemudian nanti ada cara cepatnya. Nah, cara yang sebenarnya adalah kalau misalnya akar 2, diakarkan 2, diakarkan 2, dan seterusnya. Ini kita misalkan sebagai X. Jadi nilai itu kita misalkan sebagai X. Jadi kalau akar ini kita hilangkan, otomatis di sini jadi X pangkat 2. Jadi akar pindah ruas menjadi pangkat 2. Ya, jadi akar yang ini hilang, berarti jadi 2 akar, 2 akar, 2 akar, 2 akar dan seterusnya. Ini sama dengan X kuadrat. Ya, lanjut. Jadi yang ini nanti kan jadi akar 2 akar 2 akar 2 lagi, berarti kembali lagi bentuknya menjadi nilai dari X. Berarti yang ini sama saja nilainya adalah X. Ya, kemudian di sini ada 2, di sini ada X, berarti menjadi 2X sama dengan X kuadrat. Ya, lanjut. Ini kita pindah ruas, berarti menjadi 2X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian 2X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Di sini dia ada X, di sini ada X juga, berarti X-nya dikeluarkan. X dalam kurung 2 dikurang X. Kenapa 2 dikurang X? Ini kalau kita kalikan, ini menjadi 2X. Ini kalikan ke sini lagi, menjadi X kuadrat. Jadi dia kembali lagi ke bentuk yang di atas sama dengan 0. Nah, berarti di sini yang untuk yang ini X sama dengan 0. Jadi kalau X berdiri sendiri nilainya adalah 0. Untuk yang ini, yang sebelah sini 2 dikurang X sama dengan 0. Nah, jadi yang ini pindah ruas, berarti 2 sama dengan X. Ya, berarti berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 2. Jadi berapa hasil di sini? Hasil di sini adalah 2. Ini adalah cara panjangnya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya kita lihat saja. Kita lihat angka yang ada di dalam tanda akar. Kalau angka di dalam tanda akar 2, berarti jawabannya adalah 2. Kalau angka di dalam tanda akarnya adalah 3, berarti jawabannya juga 3. Jadi jawaban di sini mengikuti angka yang ada di dalam tanda akar. Nah, bisa ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas masih mengenai akar. Yang tadi kita membahas kalau bentuknya akar 2, akar 2, akar 2. Jadi tidak ada tanda, maksudnya tidak ada tanda tambah atau tidak ada tanda kurang. Nah, untuk yang selanjutnya jika ada tanda tambah. Nah, jadi bagaimana kalau bentuknya seperti 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada tanda tambah. Nah, kalau yang tadi kan belum ada tanda tambah. Nah, kalau sudah ada tanda tambah, kita disuruh mencari hasilnya ini. Kalau sudah ada tanda tambah, tahapannya kalau untuk cara yang panjang, tahapannya sama seperti yang tadi. Jadi semua ini kita misalkan sebagai X. Berarti akar dari 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah dan seterusnya ini sama dengan X. Nah, jadi kalau akar ini dihilangkan, berarti yang ini menjadi X kuadrat. Berarti 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar dan seterusnya menjadi X kuadrat. Nah, jadi yang ini bentuknya kembali lagi seperti yang ini yang di atas.
Berarti untuk nilai yang ini adalah nilai dari X. Ya, lanjut. Berarti jadi 6 ditambah X sama dengan X kuadrat. Ya, jadi yang ini pindahkan ke sebelah kanan. Berarti di sini tinggal 0 sama dengan X kuadrat. Ini pindahkan, awalnya positif menjadi negatif. Dikurang X, ini positif juga. Kita pindahkan jadi kurang 6. Dah, bentuknya seperti ini menjadi persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, kita lakukan pemfaktoran untuk menentukan berapa nilai dari X. Nah, pemfaktoran itu kita lakukan dengan cara kalikan yang di sini kali di sini. Berarti di sini kan ada 1 sebenarnya kan, tapi tidak ditulis. Berarti 1 dikali min 6 kita dapat min 6. Cari faktor dari min 6 berapa saja. Jadi min 6 itu kan ada min 2 kali 3. Kemudian apa lagi? Min 6 kali 1. Ya kan? Nah, cari kalau dia ditambahkan hasilnya adalah yang di tengah ini. Hasilnya adalah min 1. Nah, jadi kita kalikan dulu yang di depan X kuadrat dikalikan dengan yang paling belakang dulu. Jadi 1 dikali 6. Kita dapat 6. Boleh pakai negatif, boleh tidak. Kemudian yang di sini kita cari lagi. Ini ditambahkan, kedua buah faktor ini ditambahkan, hasilnya harus min 1. Nah, kita punya dua pilihan antara min 2 dengan 3 atau 6 dengan 1. Nah, yang ini kalau min 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 1. Tapi kalau min 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Min 1 ya. Nah, jadi faktornya adalah X, masukkan nilai ini, dikurang 3 dalam kurung X ditambah 2. Jadi ada negatif 3, 1 dan ada 2. Nah, seperti itu cara pemfaktorannya ya. Nah, lanjut. Berarti di sini kan kita dapat yang ini faktor yang pertama. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Kemudian yang kedua X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya pindahkan ke sebelah. Jadi min 2. Dah, berarti nilai X-nya kan ada 2 di sini. Yang memungkinkan adalah ambil yang positif. Kenapa kita ngambil yang positif? Karena di sini adalah tanda akar. Jadi tidak mungkin di dalam tanda akar nilainya adalah negatif 2. Jadi angka di dalam tanda akar tidak boleh negatif. Jadi jawabannya adalah 3. Kita ambil yang positif saja. Nah, paham sampai sini? Nah, ini adalah cara panjang. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan cara pendek? Dengan cara pendek ambil angka yang di dalam tanda akar. Ya, berarti angka di dalam tanda akar kita berapa? 6. Kemudian cari 6 itu berapa kali berapa saja. Jadi angka yang dikalikan hasilnya 6. Ada 1 kali 6. Kemudian ada 2 kali 3. Kemudian apa lagi? 6 kali 1. Ini sama kan? Nah, ambil angka yang berurutan. Yang mana angka yang berurutan? Nah, ini kan angkanya berurutan tuh. Setelah 2 3. Kalau yang ini setelah 1 berapa? Setelah 1 2, bukan 6. Ya, kita ambil angka yang berurutan. Jadi dapat 2 kali 3. Kalau dia tandanya tanda tambah, ambil angka yang besar. Angka yang besarnya berapa? 3. Berarti jawaban kita langsung aja 3. Nah, paham ya sampai sini? Kalau misalnya akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12. Nah, kita disuruh mencari berapa hasilnya. Tanpa menggunakan cara yang panjang seperti ini, sebenarnya kita sudah tahu berapa jawabannya. Kita cari dulu 12 ini berapa kali berapa saja. Ada 1 kali 2, 12. Kemudian ada 2 kali 6. Kemudian ada lagi 3 kali 4. Dah, cari angka yang berurutan. Yang mana angka berurutan? Kalau kita ambil 1, setelah 1 berapa? Setelah 1 2, berarti dia tidak berurutan dengan 12 ya. Kemudian angka 2 kita ambil. Kalau angka 2 setelah 2 berapa? Setelah 2 3, berarti dia tidak berurutan dengan 6. Nah, yang ini berurutan kan? Setelah 3 berapa? Setelah 3 4. Berarti yang kita ambil adalah 3 dikali 4. Karena di sini tandanya adalah tanda tambah, berarti kita ambil angka yang
Yang besar antara 3 dengan 4 yang mana yang besar? Yang 4. Berarti akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya. Kita dapat jawabannya adalah 4. Paham ya sampai di sana? Demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.